Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang istimewa. Mengapa demikian? Kalau orang itu sudah punya niat jahat, Tuhan buat mujizat apapun dengan dia tidak akan mendengarkannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami. Sampai saat ini Tuhan tolong kami supaya ketika kami mengalami mujizat Tuhan, kami menjadi orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur, dan lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Lukas pasal 22 ayat 50 dan ayat 50 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengar baik firman Tuhan ini. Lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar dan memotong telinga kanannya. Namun Yesus berkata, "Hentikan." Lalu ia menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Amin. Yang pertama ialah, saudara sekalian, kita tidak perlu membela Tuhan. Ada yang mengumpamakan bahwa Alkitab ini seperti singa yang lagi tidur. Pada suatu hari di sebuah kebun binatang, saudara sekalian, ada anak-anak nakal. Ya. Anak sudah remaja, anak-anak itu mereka ambil kayu, ambil bambu, tusuk itu sehingga sampai harimau itu kesakitan. Terus kemudian ada orang yang mengatakan kepada penjaga kebun binatang itu, "Tolonglah anak-anak itu diusir saja, kalau perlu dipukul. Nakal sekali mereka itu." Dia bilang, "Oh, dah apa-apa. Biarlah mereka mau itu ganggu itu." Dan dia buka pintu, saudara sekalian. Dia buka pintu kandang itu dan anak-anak itu dikejar oleh singa itu, saudara sekalian. Habis lari terbirit-birit. Ada satu anak itu yang kemudian sampai telanjang karena digaruk sama singa di pantatnya itu. Jadi ini sekarang begitu juga Alkitab kita di sini. Jadi tidak perlu dibela. Itu pesan pertama. Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Firman Tuhan tidak perlu dibela. Ya. Jadi saudara sekalian, lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar dan memotong telinga kanannya. Itu yang saya beritahukan tadi dalam pendahuluan. Itu kuping itu, do you understand meaning of kuping? Kupingnya sudah kepotong, jatuh ke tanah, kena debu berarti ya. Jadi tidak bisa lagi dengan cara dicangkokkan lagi itu ke telinganya. Tetapi mujizat Yesus buat apa? Yesus ambil, terus pasang lagi, dan orang itu sembuh. Itu mujizat yang luar biasa. Kemudian apakah dia membela Yesus? Dia kemudian pasang badan begini dan kemudian dia teriak kepada semua orang, "Hentikan!" Mana ada? Ya, dia terus setelah sembuh dia ikut juga menangkap Yesus, terus mengikat Yesus, membelenggu Yesus. Jadi tolong ingat firman Tuhan ini. Orang itu kalau sudah hatinya jahat, dia akan terus berbuat jahat. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, kalau kita melihat ada orang yang mau berbuat jahat, mau buat apa? Doa, puasa, supaya orang itu sadar dan bertobat. Tidak ada cara lain. Dia mengalami mujizat. Ini, saudara, bayangkan dia itu. Dia tidak bisa kerja lagi karena sudah tidak punya kuping. Ya. Tetapi kemudian disembuhkan oleh Yesus. Tetap juga dia menangkap Yesus.
Jadi mari kita belajar hari ini bahwa orang itu bisa jahat dan kejahatan itu berakar dalam hatinya. Coba lihat. Jadi itu sebabnya mengapa kita harus sadar benar hari ini bahwa jalan kita untuk kita dapat mengalami kehidupan yang diubah oleh Tuhan adalah apa? Bertobat, buka hati, terima Yesus. Dengar baik semua pemirsa, bertobat artinya ada dua. Satu, metanoia artinya kita balik kanan. Yang kedua ialah epistrofe atau epistrefo, itu artinya berubah selera seperti Daniel dan teman-teman. Ya, masa mereka tidak mau makan makanan yang untuk istana itu pasti enak sekali. Tapi mereka tahu apa? Itu daging itu semua dari hewan yang harus disembelih di depan patung Nebukadnezar. Itu artinya berubah selera, atau bahasa yang lain gunakan make up. Ya, make up their mind. Oke, jadi mari kita perhatikan hal ini. Bertobat, buka hati, terima Yesus, kemudian dilepaskan dari kutuk. Kita ini semua punya kutuk yang turun dari kakek nenek ibu kita. Loh, kalau kita percaya kepada Yesus kan sudah selesai. Tanya saya, pengalaman saya bagaimana? Ya, kekerasan yang turun dari kakek saya dari kanan Kapuas, kakek saya dari kiri Kapuas, itu jatuh kepada saya. Dan oleh karena itu saya tidak pernah takut orang. Kemudian saya sudah bertobat sungguh-sungguh, saya takut orang. Maksudnya tahu menghormati orang dan tidak pernah ingin lagi berkelahi dengan orang. Itu tandanya kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Oke, mari kita lagi perhatikan di sini. Katanya, namun Yesus berkata, hentikan. Lalu ia menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pengawal-pengawal alas tua-tua yang datang menangkap dia, sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Saudara sekalian, pesannya ialah kadang-kadang kita diperlakukan dengan tidak adil. Tolong jangan melawan. Tolong, kata firman Tuhan dalam perjanjian baru ini dikatakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Jadi karena itu di sini dikatakan Tuhan Yesus itu diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan jahat, sampai ada nyanyian yang mengatakan tidak ada alasan mereka menyalibkan Yesus. Memang tidak ada alasannya, tapi datang dari kebencian, iri hati, dan dengki. Oleh sebab itu hari ini saya pesan kepada kita, bila engkau diperlakukan demikian, mari bawa mereka dalam doa, orang yang memperlakukan engkau dengan tidak adil. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat, dan tolong kami supaya kalau kami sudah tahu kami melakukan kesalahan, kami cepat bertobat dan serahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.